Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, untuk video kali ini aku akan menceritakan kasus tentang pembunuhan berantai lagi. Tapi pada kasus kali ini pelakunya itu berbeda dari psikopat-psikopat kebanyakan yang udah aku ceritain sebelumnya ke kalian. Karena pelaku pada kasus ini adalah seorang nenek-nenek yang sudah berusia di atas 60 tahun. Bayangin dong, nenek-nenek yang kita mungkin mandangnya itu orang yang identiknya lemah mungkin, ya kan, atau ya pandangannya tuh berbeda lah, nggak akan mengira gitu loh kalau dia mampu melakukan pembunuhan yang sangat keji terhadap 7 orang yang tidak bersalah. Kejadian ini terjadi di Sacramento, Amerika Serikat, dan pelakunya bernama Dorothy Puente. Buat kalian yang mau tahu kronologi lengkap tentang kisah si nenek-nenek psycho ini, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Di awal cerita tadi aku udah ngasih tahu nih ke kalian kalau pelaku dari kasus mengerikan ini adalah nenek-nenek yang berusia di atas sekitar 60 tahunan ke atas lah. Pokoknya udah tergolongnya nenek-nenek banget lah, kalian bisa lihat di fotonya. Nah, sebelum kita masuk nih ke kronologi kasusnya, pembunuhannya atau gimana sih jalan ceritanya, kita akan menceritakan dulu tentang sedikit latar belakang nenek-nenek psycho ini. Dorothy Helen Puente adalah seorang wanita kelahiran Redlands, California, tepatnya pada tanggal 9 Januari 1929. Dari lahirnya aja, dari dia mulai muncul ke dunia, Dorothy ini tergolong adalah apa ya, nasibnya tuh kasihan banget gitu loh, apes banget. Dorothy ini lahir dari keluarga yang bisa dikategorikan sebagai keluarga yang hancur ya, karena ayah dari Dorothy ini adalah seorang pecandu alkohol yang sangat akut dan ibunya adalah seorang kupu-kupu malam atau pekerja komersial. Ya kalian tau lah maksud aku apa, ya kan? Nah, ketika dia lahir di dunia, ibunya kerjanya gitu, ayahnya seperti itu. Nah, jadi semasa ibunya si Dorothy ini kerja sebagai kupu-kupu malam, Dorothy ini pun tinggal dan diasuh oleh sang ayah yang alkoholik tadi. Ya kebayang dong, seorang alkoholik ngasuh anak kecil jadinya kayak gimana? Aur-auran gitu loh, nggak bener ngasuhnya, yang ada malah kasar dan pokoknya nggak bener banget lah. Ayahnya si Dorothy ini juga dicerminkan sebagai orang yang sangat tidak bertanggung jawab pada keluarganya, suka main tangan, suka ngomong yang kotor gitu. Pokoknya jelek banget lah image si ayahnya Dorothy ini. Nah, terus belum sampai di situ aja nasib naas yang menimpa Dorothy ini, maksud aku, yang menimpa Dorothy ini, sang ayah meninggal ketika usia Dorothy masih berumur 7 tahun karena penyakit TBC. Sedih nih, ayahnya meninggal karena dia masih kecil, karena masih 7 tahun. 2 tahun kemudian, tepatnya pada usia Dorothy yang ke-9 tahun, ibunya Dorothy pun menyusul sang ayah meninggal dunia juga akibat kecelakaan yang dia alami. Usia 9 jalan ke 10 tahun, Dorothy pun sudah menjadi yatim piatu. Ketika ini dia kan nggak punya keluarga ya, dia nggak tahu mau tinggal di mana, luntang-lantung lah segala macem di jalan, ya kan. Tinggal di satu tempat, pindah lagi ke satu tempat, kayak numpang-numpang gitu lah, kayak homeless gitu, paham kan? Nah, sampai pada akhirnya dia pun memutuskan untuk menjadi seperti ibunya karena dia nggak punya pilihan lain di hidupnya. Dia nggak tahu dia mau cari kerja apa, orang hidupnya aja hancur kayak gitu kan, berantakan gitu loh, nggak sekolahnya gimana, nasib dia keluarga juga udah nggak punya. Dia menjadi pekerja seks komersial juga, dan ketika dia bekerja itu dia ketemu nih sama laki-laki ya, berhubungan lah sama laki-laki segala macem, cinta-cintaan, cinta-cinta monyet kayak gitu kan. Tapi nih, ketika dia berusia 16 tahun, dia pun bertemu dengan seorang laki-laki yang bekerja sebagai tentara. Nikah nih, cocok nih mereka berdua kan, tentara sama si Dorothy ini, menikahlah dia. Nah, pas menikah ini, mereka berdua ini dikaruniai 2 orang anak. Tapi emang dasar apes banget atau gimana, kasihan banget sih nasibnya si Dorothy ini. Dia justru setelah punya anak 2 nih, suaminya itu malah nggak jelas.
suka suka mukulin dia, bertindak kasar, ngomongnya juga kasar, mirip-mirip kayak ayahnya si Dorothy inilah. Dan lama-lama pun tentara ini, si suaminya itu pun itu nggak mau tanggung jawab dengan anak-anak mereka yang 2 orang ini tadi. Malahan si tentara yang suaminya Dorothy ini menyerahkan anak-anak mereka yang 2 orang tadi ke tempat adopsi anak. Aku nggak mau lah ngurusnya, katanya, males aku ngurus anak ini, udah serahin aja ke panti asuhan atau kemana, biar orang aja yang ngurus mereka, kata si suaminya Dorothy ini. Ya Dorothy mau gimana, dia mau ngelawan gak bisa. Akhirnya dia pun pasrahlah dengan pilihan suaminya yang memutuskan untuk anaknya diserahkan aja ke orang untuk diadopsi. Udah nih, sedih kan dia karena itu, hancur hatinya dapet suami kayak gini, anaknya dikasih ke orang. Belum sampai di situ, berapa bulan kemudian Dorothy ini pun hamil anak ketiga mereka. Tapi sayangnya, jalan berapa bulan kandungan si Dorothy ini mengalami keguguran dan harus kehilangan anak ketiga mereka. Suaminya pas tahu si Dorothy keguguran, bukannya malah ada di sisi istrinya untuk menguatkan hatinya si Dorothy yang udah hancur berantakan ini, sang suami yang tentara ini tadi malah dia pergi kabur ninggalin si Dorothy dengan penderitaan yang sudah sangat banyak dialami oleh si Dorothy ini. Udah hancurlah hati si Dorothy ini ditinggalin sama suaminya, kehilangan anak-anaknya, baik yang diadopsi orang lain ataupun yang keguguran di dalam rahimnya itu, ya kan. Akhirnya nih pada tahun 1966 Dorothy ini ketemu lagi nih sama seorang pria yang usianya lebih muda dari dia, yang bernama Roberto Puente. Dari nikah sama si laki-laki inilah Dorothy ini dapat nama belakang Puente-Puente itu, ya kan. Nikah nih mereka, tapi kalian kebayang dong pasti, yang seumuran kayak tentara tadi aja berantakan rumah tangganya, apalagi ini dia dapat laki berondong pula, ya ketebak lah pasti. Dorothy ini pun diceraikan sama si Roberto yang berondong ini karena ternyata Roberto ini menikahi Dorothy hanya untuk mendapatkan green card sebagai syarat supaya dia bisa tinggal di Amerika itu. Emang kenapa ya? Kenapa laki-laki yang datang ke Dorothy ini, maksudnya yang jadi suaminya dia itu kelakuannya ada jalan semua, ya kan? Terus nih ya, aku lupa bilang juga bahwa sebelum terjadinya pembunuhan berantai yang dilakukan oleh si nenek-nenek psycho ini atau si Dorothy ini sudah pernah berapa kali keluar masuk penjara karena kriminal-kriminal, bukan kriminal kacangan juga sih, ya kayak nipu-nipu gitu loh. Dia pernah masuk penjara nih tahun 1960-an sebelum dia ketemu si Roberto tadi, karena dia memalsukan cek. Masuk penjara dia 1 tahun, ya kan. Terus abis itu dia juga pernah nih di penjara 90 hari karena kasus prostitusinya dia. Dia kan kerja di kupu-kupu malam kan, keluar masuk penjara nih, udah keluar masuk penjara, nikah juga nih, kawin cerai. Kasian banget kan nasibnya. Nah, sebelum dia juga melakukan tindakan kriminal ini, dia ini juga sempat menjadi pelayan ataupun perawat lansia gitu loh. Jadi dia ini pernah bekerja dengan benar lah. Dia pernah merawat lansia yang di kayak semacam panti jompo kayak gitu, sampai pada akhirnya ketika dia keluar dari penjara yang keluar masuk tadi, si Dorothy ini memutuskan untuk ngapain lah aku nih sekarang ya, katanya, jadi kupu-kupu malam, jadi PSK udah ndak laku, udah tuir kan, udah mau jalan jadi tua gitu, udah lansia, ya nggak laku lah, pasti kalah lah aku dengan yang masih muda-muda, anak-anak baru yang jadi kupu-kupu malam. Mikirlah dia, muter otak lah si Dorothy ini, aduh ngapain lah aku nih ya, katanya kan. Terus akhirnya punya ide nih, katanya, aku akan buka rumah penampungan atau kos-kosan yang menampung para homeless, gelandangan, ataupun orang-orang yang sudah pernah melakukan tindakan kriminal tapi tuh nggak punya rumah gitu loh. Pokoknya intinya homeless di luar sana lah gitu kan. Dibangunlah tuh rumah penampungan asal-asalan yang pura-puranya rumah penampungan ini punya lisensi, padahal mah udah ketebak dong, rumah penampungannya hal-hal alias bodong ya. Nah, dia mulai tuh ya kan ngumumin ke orang-orang kalau dia buka rumah penampungan. Bener aja dong. Dan karena dia satu-satunya rumah penampungan yang menerima mantan kriminal, penuhlah rumah penampungan si Dorothy ini. Kalian pasti mikir kan, kalau memang isi kos-kosan dan rumah penampungan si Dorothy ini kriminal, homeless, gelandangan, terus si Dorothy ini
ngapain nampung-nampung mereka gitu loh, dapat uang dari mana? Kan tujuan dia buka rumah penampungan kan supaya dapat cuan nih. Tapi kalau yang tinggal di sana aja adalah orang-orang yang kesulitan finansial dan punya masalah beban hidup, dari mana dia bisa menghasilkan uang buat si Dorothy ini, ya kan? Pertanyaan bagus. Di Amerika sana, kalau nih ya ada gelandangan, homeless, dan segala macam itu tuh yang tinggal di sebuah rumah penampungan, maka pemerintah sana akan memberi semacam tunjangan ataupun jaminan sosial gitu loh ke mereka, dan uang jaminan sosial itu diberikanlah kepada pemilik penampungan. Ya siapa lagi, si Dorothy ini, ya kan? Kan karena penuh nih rumah penampungannya sama orang-orang homeless, banyak dong si Dorothy ini dapat asupan uang, ya kan? Nah, uang itu harusnya digunakan oleh sang pemilik rumah penampungan untuk membelikan obat, vitamin, memberikan makanan dan perawatan yang layak untuk para homeless yang ada di sana. Karena kan di sana tuh ada yang mantan kriminal, ada yang punya penyakit segala macem, ada juga yang mantan pecandu narkoba, pokoknya yang butuh perawatan ekstra dan bimbingan kesehatan lah gitu loh. Tapi boro-boro si Dorothy ngasih mereka makanan sehat, asupan vitamin, ataupun pengobatan-pengobatan yang seharusnya dia berikan dari uang tunjangan orang-orang kosan di sana, Dorothy malah menggunakan uang tunjangan itu untuk foya-foya, party-party, dia beli apapun yang mau dari uang tunjangan itu. Kayak ya udah shopping, ngabisin uang buat kebutuhan pribadinya. Jadi nggak ada tuh dia ngasih ke para orang-orang yang homeless yang tinggal di rumahnya. Enggak, jangan harap. Udah nih, karena dia selalu melakukan ini dan nggak ketahuan, terus dong dilakuin terus nih sama si Dorothy. Kalian ingat kan, kalau di rumah penampungan Dorothy itu adalah rumah penampungan yang menerima mantan-mantan napi juga di sana. Dan bener aja dong, karena dia menerima mantan-mantan napi, pada akhirnya nih ya, suatu hari nih, berapa bulan setelah dia buka rumah penampungan itu, ada salah satu dari orang yang tinggal di rumah penampungan si Dorothy ini ketahuan lah melakukan aksi kriminal, ditangkaplah dia, ya kan? Nah, ketika yang melakukan aksi kriminal ini ditangkap, datanglah polisi ke rumah penampungan si Dorothy ini kan, diceklah backgroundnya si napi yang melakukan tindakan kriminal ini. Karena si polisi ini ngecek ke rumah penampungan di si Dorothy, ketahuanlah di situ kalau si Dorothy ini ternyata juga menggelapkan ataupun korupsi uang jaminan sosial yang harusnya diberikan pemerintahan kepada orang-orang homeless tadi, tapi malah disalahgunakan dia untuk dirinya sendiri. Ketahuan itu, dicari bukti lagi sama polisi untuk menguatkan tuduhan mereka, dan ketemu kan. Akibat itu semua, Dorothy pun dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena kasus penipuan ataupun penggelapan uang jaminan sosial gitu loh. Udah nih, dipenjaralah si Dorothy ini 5 tahun, ya kan. Nah, ketika dia udah dipenjara 5 tahun, akhirnya si Dorothy ini bebas lah. Bebas nih, gak mungkin dong dia ngelanjutin bisnis rumah penampungan tipu-tipunya lagi, karena kan di situ orang semua udah tahu siapa dia, background kejahatannya, dan penipuan yang dia lakukan karena dia kan udah masuk penjara. Mikir keras lagi si Dorothy ini, aduh gimana lah ini, aku harus kemana lah lagi nih, aku butuh cuan tapi nggak punya siapa-siapa di sini gitu kan. Nah, akhirnya si Dorothy pun memutuskan untuk kembali lagi ke Sacramento, tepatnya di rumahnya di awalnya dia dilahirkan, ya kan. Dan di sana pun dia kembali membuka bisnis rumah tipu-tipu. Dia pun membeli rumah 3 lantai dan menjadikannya home care lagi, rumah penampungan hau-hau lagi atau bodong lagi, dan kembali merekrut orang-orang homeless, mantan-mantan kriminal lagi ataupun mantan pecandu narkoba untuk disembuhkan atau dirawat di home care bodongnya si Dorothy ini, ya kan. Karena banyak nih orang-orang yang tertarik di home care itu, masuklah semua jebakannya kan, jebakan yang dibuat si Dorothy ini untuk para homeless ini, dan pemerintah pun memberikan lagi uang tunjangan kepada
si Dorothy ini sebagai pemilik home care ya dong. Tapi ketebak dong sama kalian pasti apa yang dilakukan si Dorothy sama uang-uang itu. Ya nggak akan lah dia mau ngebeliin makanan, nggak akan juga lah dia mau ngurusin para homeless itu. Dia pakainya buat foya-foya lagi, buat ngurusin hidup dia, buat memenuhi kebutuhan dan hasrat dia. Dia menggunakan uang-uang yang seharusnya digunakan untuk merawat pasien-pasien yang ada di home care-nya dia tadi, tapi lagi-lagi uang itu tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Sampai pada akhirnya orang-orang yang berada di home care bodongnya si Dorothy ini ngerasa mulai nggak bener nih gitu. Nah, makanan yang dikasih Dorothy ke kita itu nggak layak, vitamin yang harusnya dikasih ke kita itu nggak ada, obat-obatan yang dikasih ke kita juga itu sepertinya bukan obat-obatan yang seharusnya kita minum. Akhirnya semua penghuni rumah penampungan itu pun memutuskan untuk mereka mau melapor polisi karena mereka udah ngerasa ini nggak bener gitu loh. Mereka pun akhirnya rame-rame nih ngelaporlah ke polisi tentang perlakuan apa yang mereka dapatkan selama mereka ada di home care-nya punya Dorothy ini. Mereka juga mengatakan bahwa penghuni di kosan kami Pak yang bernama Alberto itu menghilang beberapa bulan yang lalu. Disusul juga dengan hilangnya satu penghuni kos kami, penghuni rumah penampungan ini Pak. Kami tuh heran kemana ya teman-teman penghuni kosan kami ini kok pada hilang ya Pak. Terus Pak katanya, kami juga mau menyampaikan bahwa kami sering sekali mendengar di lewat tengah malam ada bunyi kayak Dorothy itu bawa kayak buntelan karung gitu menuruni tangga. Pokoknya bunyinya tuh kedengeran banget Pak, seakan-akan yang dibawa sama Dorothy di karung itu tuh berat banget, gedebak-gedebuk gitu lah Pak bunyinya, kata si para penghuni kosan ini. Dan kami juga melihat Pak, sesekali kami mengintip dan memergoki si Dorothy ini sedang menggali tanah di halaman belakang, dan ukuran tanah yang digali Dorothy itu besar Pak, kata si para penghuni kos ini. Ngedenger laporan dan keluhan dari semua penghuni kosnya si Dorothy ini, akhirnya polisi pun melakukan penggerebekan ke kos-kosannya si Dorothy ini. Home care ya maksud aku, cuman daripada aku ribet ngomongnya home care mendingan udah kos-kosan aja ya. Nah, polisi datang nih rame-rame kan menggerebek si kos-kosannya si Dorothy ini. Diketok nih, ayo Bu Dorothy, permisi bu, gitu kata polisinya kan. Datang nih, keluarlah Dorothy. Dorothy kalian tahu dengan mukanya yang kelihatannya tuh baik banget, bijaksana banget, kayak ibu peri banget gitu kan. Oh iya Pak, kenapa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Kata Bu Dorothy kan. Ditanya langsung sama polisi. Kami mendengar kalau ada penghuni kosan ibu yang hilang ya, si Alberto itu. Dan banyak juga penghuni-penghuni yang hilang. Mereka pada kemana ya Bu? Kata Pak polisi ini. Si Dorothy dengan santainya menjawab, oh mereka mah paling liburan Pak, katanya. Bapak tenang aja, mereka mungkin lagi liburan, lagi mau menghilangkan penat, pokoknya mau menghirup udara segar kali Pak, udah biarin aja, kata si Dorothy ini. Karena polisi ini ngerasa nggak percaya, dan mereka itu inget kan bahwa para penghuni kos ini melaporkan mereka melihat Dorothy menggali lubang di belakang rumah yang ukurannya besar. Mereka langsung nih ke halaman belakang si rumah Dorothy melakukan penggalian kan. Ketika mereka melakukan penggalian, betapa terkejutnya polisi ketika mereka melihat tubuh Alberto Montoya yang dikabarkan hilang berapa bulan lalu ternyata ada di dalam galian lubang itu. Dan ditemukan juga 6 jasad lainnya yang merupakan penghuni dari kos-kosannya si Dorothy Puente ini juga. Karena ngeliat nih udah ketahuan sama polisi, si Dorothy ini bukannya kabur, bukannya apa, dia tuh kayak pura-pura panik gitu loh, paham gak sih? Kayak aduh ya Allah, drama queen banget ya Allah. Jadi dia tuh pura-pura gitu, pura-pura kayak hah ya Allah Pak, nggak ya Allah sih, dia kan ini ya. Terus ya ampun Pak, katanya, kok bisa sih Pak ada mayat-mayat di sini, ya Allah siapa yang melakukan ini Pak, ya Allah saya benar-benar nggak menyangka ada orang sejahat itu, saya benar-benar nggak tahu ada orang sekejam itu yang melakukan ini terhadap penghuni kosan saya Pak, kata si Dorothy ini. Pak polisi ini agak bingung kan, kok Dorothy ini kayaknya nggak tahu nih. Terus Pak polisi juga nggak bisa dong asal nuduh si Dorothy ini, bisa aja yang melakukannya orang lain, dan yang ya, si pelakunya ini menguburkannya di halaman belakang rumah Dorothy, mungkin aja, kata pemikiran Pak polisi ini. Nah, ketika
polisi ini masih nih menggali-gali seluruh tanah yang ada di halaman belakang rumah Dorothy ini tiba-tiba aja pamit nih ke pak polisinya. Pak, katanya, saya mau ke supermarket depan dulu sebentar ya Pak ya, katanya. Saya mau beli kopi dulu buat bapak-bapaknya di sini. Pokoknya alasannya mungkin kasihan bapak-bapaknya capek lah, jadi mau dibeliin minum, mau dibeliin ini. Dan anehnya adalah polisinya mengizinkan Dorothy untuk pergi ke supermarket membeli kopi. Aneh kan, emosi gak sih? Aku aja bacanya emosi. Itu polisi rame-rame ngebolehin kayak gitu, mereka tuh gak mikir apa ya? Maksud aku kayak, emang gak aneh ya? Udah jelas mereka menggali tanah di belakang halaman rumah Dorothy karena laporan penghuni kos yang melihat Dorothy menggali tanah di halaman belakang dengan ukuran yang besar. Terus mereka malah mengizinkan si Dorothy pergi membeli kopi. Ya terlepas lah, mungkin memang Dorothy bukan pelakunya misalnya, tapi kan dia adalah pemilik rumah penampungan itu kan, dimana itu merupakan TKP. Harusnya dia nggak boleh pergi nggak sih dari TKP, atau gimana? Aku juga kurang paham deh soal itu. Menurut kalian gimana? Emosi kan, bisa-bisanya udah nih ditunggu polisi kan, manalah ibu Dorothy ini katanya mau beli kopi doang, nggak balik-balik lah dia ini, kata polisi ini kan. Bener aja, orang Dorothy tuh nggak beli kopi. Kalian tahu lah pasti si Dorothy kemana, kabur, dia pergi dia ke Los Angeles sana, kabur, udah ciao. Gara-gara polisi sadar kalau si Dorothy kabur, polisi pun saat itu langsung menyadari bahwa dialah pelakunya. Aku mau emosi. Dari awal kan kalian juga udah tahu, harusnya polisi itu lebih peka dan lebih curiga gak sih? Aku yang gregetan, ya Allah. Terus karena mereka tahu nih si Dorothy ini kabur, kehilangan lah jejak kan polisi ini, kehilangan nih untuk beberapa waktu ke depan. Tapi untungnya polisi cepat mengetahui bahwa Dorothy kabur ke Los Angeles akibat laporan dari seorang pria yang ada di bar sana melihat Dorothy. Aku sampai sini juga bingung nih, mungkin kasus Dorothy ini besar banget ya, karena kan pembunuhan berantai, dan mungkin mukanya si Dorothy ini udah disebar gitu loh ke Los Angeles juga. Makanya si pria yang di bar ini notice sama si Dorothy dan melaporkannya ke kepolisian Sacramento saat itu. Nah, ketika polisi tahu nih kalau si Dorothy ini ada di Los Angeles, si Dorothy ini pun ditangkap dengan bantuan polisi di sana dan diekstradisi ataupun dikirimkan kembali dia ke Sacramento untuk diadili. Rasalah nenek-nenek, coba lah ya. Si Dorothy ini pun diadili di pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas semua tindak kriminal yang dia lakukan. Dia tidak hanya menjadi pembunuh berantai, tapi si Dorothy ini, si nenek-nenek psycho ini adalah juga seorang pecandu narkoba yang sangat akut juga. Wow, ya kan? Nenek-nenek usianya udah mau 70 tahun, ya kan? Udah mau istilahnya bau tanah, itu bukannya tobat, malah dia buat dosa makin banyak. Dan akhirnya dia pun didakwa atas 7 pembunuhan yang dia lakukan di kos-kosannya, dan kasus-kasus lainnya juga, hukumannya yang tadi penjara seumur hidup. Dorothy pun dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2011, tepat di usianya yang menginjak 82 tahun. Tuh, buat kalian ya kan yang tinggal di kos-kosan, gimana ibu kos kalian? Baik, julid, suka marah-marah, atau enggeh-enggeh aja, atau pendiam, atau gimana? Boleh komen di bawah ya. Segitu dulu sih ceritanya. Aku kayak pas baca kasusnya tuh kayak ngelihat muka nenek-neneknya dan orang-orang yang tinggal di rumah penampungannya itu kan nganggep dia tuh sebagai ibu peri mereka banget ya, malaikat yang nolongin mereka banget gitu loh, yang ngasih tempat tinggal, ngasih makan, ngasih obat-obatan. Dan ternyata mereka itu bukannya diobatin, malah dibunuh untuk mendapatkan uang asuransi ataupun uang tunjangan-tunjangan mereka. Dan aku lupa bilang nih, mungkin kalian juga notice kalau aku lupa bilang gimana cara mereka dibunuh. Mereka itu dibunuh dengan cara yang sama, yaitu diberikan kayak racun gitu ke makanannya supaya mereka itu kayak keracunan, atau diberikan obat tidak sesuai dengan takarannya. Jadi mereka meninggal karena bukan bunuh diri, overdosis.
Segitu dulu, sekian dulu cerita dari aku. Semoga kalian bisa dapat pelajaran di cerita kali ini. Orang yang kadang terlihat bijaksana, baik di luar, dan apa ya istilahnya tuh kayak bener-bener baik banget lah si nenek-nenek ini di mata orang, ternyata adalah seorang pembunuh berantai yang gak segan-segan membunuh orang hanya demi cuan. Padahal udah nenek-nenek kayak di luar ekspektasi aku banget. Oke, terima kasih banget yang udah mau nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, komen-komen di bawah untuk ide-ide video selanjutnya, atau kritik dan saran di bawah boleh deh, kayak misalnya kurang ini nih, kurang lebihnya mohon maaf ya untuk cara aku bercerita. Semoga kalian suka dan selamat menikmati. Subscribe juga di bawah untuk yang belum subscribe channel aku, nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan updatean terbaru dari channel aku, dan follow juga Instagram aku di Tasya Firdaus. Terima kasih, dadah, assalamualaikum.